nginjek rumput di stan, emang DO. Terus, kalau masuk ke kolam air mancur stan, DO juga. Masa sih? Nah, buat kalian yang masih penasaran akan sistem dropout di PKN stan, langsung aja kita tonton videonya. Tapi sebelumnya, intro dulu. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Panji Edwinanda Utama. Aku dari program studi Diploma 3 Pajak PKN STAN. Buat kalian yang baru pernah berkunjung sini, aku ingetin jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Langsung aja kita masuk ke video. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Panji, di channel Panji Edwinanda. Dan di video kali ini, aku akan membahas hal yang sedikit sensitif untuk mahasiswa PKN STAN. Apalagi kalau bukan drop out. No, God! No, God, please, no! No! Sebelumnya kalian tahu nggak sih, kalau di STAN itu ada yang namanya sistem dropout. Percaya nggak kalian? Udah masuknya susah, buat lulus dari STAN juga susah nggak taunya ya. Setiap kuliah selalu aja dibayang-bayangi oleh yang namanya dropout ini. Tapi sebelumnya, dropout itu apa sih kak? Jadi, dropout itu adalah pencabutan hak sebagai mahasiswa karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Dalam hal ini yaitu pihak lembaga dari PKN STAN. Atau secara kasarnya, dropout ini berarti dikeluarkan sebagai mahasiswa dari kampus PKN STAN. Dan DO ini berbeda sama pengunduran diri ya. Jadi di STAN ini, misal ada mahasiswa yang mau mengundurkan diri, juga bisa. Tapi mengundurkan diri ini kan secara sukarela. Sedangkan dropout ini adalah secara satu pihak atau secara terpaksa. Karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kampus seperti aku bilang tadi. Lalu kalian pasti pernah dengar kalau ada rumor-rumor seperti nginjak rumput DO ataupun masuk ke kolam air mancur DO juga. Emang separah itu ya sistem DO di PKN STAN? Jadi di video ini aku akan sedikit meluruskan persepsi kalian mengenai rumor-rumor yang beredar mengenai sistem DO di PKN STAN. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu penyebab dropout dari PKN STAN. Nomor 1, hal yang menyebabkan mahasiswa PKN STAN di dropout adalah IPK yang kurang dari 2,75. Iya, IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Jadi, mahasiswa PKN STAN setiap semesternya harus mencapai IPK minimal yaitu 2,75 agar bisa lanjut ke semester berikutnya. Tapi 2,75 ini bukanlah merupakan suatu angka pembulatan ya. Jadi misal kamu dapat IP 2,74, ya udah berarti kamu terpaksa harus gugur dari status mahasiswa PKN STAN. Nah, IPK 2,75 ini dihitungnya per tahun apa per semester sih kak? Yang jadi patokan IPK 2,75 ini adalah IPK setiap semester. Karena pada saat pergantian semester selalu diadakan pengumuman kelulusan yang nantinya akan menentukan apakah mahasiswa tersebut lanjut atau tidak ke semester berikutnya. Terus kalau misalnya nilai turun gimana? Kalau di STAN nilai turun itu nggak apa-apa. Itu bukanlah salah satu penyebab dropout dari PKN STAN. Yang menjadi penyebab dropout adalah IPK yang tidak mencapai 2,75. Oke? Kalau udah paham, langsung aja kita lanjut ke penyebab nomor 2, yaitu tindakan indisipliner. Apa sih tindakan indisipliner itu? Jadi tindakan indisipliner ini adalah tindakan yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kampus PKN STAN. Contohnya apa sih? Contohnya yang pertama yaitu mencontek saat ujian. Ayo kalian selama SMP, SMA, bahkan SD pernah nggak mencontek pas ujian? Kalau kalian mau masuk STAN, kalian harus benar-benar menghilangkan kebiasaan mencontek ini.
Karena yang namanya mencontek saat ujian di PKN STAN itu benar-benar haram. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lagi ujian dan kalian kedapatan mencontek dan bisa dibuktikan bahwa kalian mencontek, maka kalian bisa di drop out saat itu juga kalau memang benar-benar terbukti. Jadi saat kalian melaksanakan ujian, kalau kalian udah jadi mahasiswa PKN STAN ini, bener-bener kalian nggak bisa menggunakan trik-trik mencontek apapun, kayak nyelipin kertas, bawa buku, ditaruh laci, ataupun tanya temen. Itu bener-bener nggak bisa, karena kalau misalnya kalian ketahuan, kalian langsung drop out saat itu juga. Emang mau kalian udah susah-susah masuk PKN STAN, terus drop out gara-gara mencontek? Kan malu, ya nggak? Oh ya, terus ada juga tidak boleh membawa handphone saat ujian. Nah, ini juga sebenarnya tidak memperhatikan apakah kalian sengaja atau tidak membawa handphone saat ujian. Oh ya, kalau kalian ketahuan sama pengawas, kalian bawa HP nih saat ujian, dan bener-bener HP itu misal ada di kantong kalian, walaupun emang kalian nggak sengaja bawa, ataupun pas belum ujiannya kalian lagi belajar pakai HP, terus pas ujiannya dimulai, lupa HP-nya nggak ditaruh di tas, terus masih ada di kantong. Kalau kalian ketahuan, kalian bakal bisa terbukti mencontek, dan bisa langsung di drop out saat itu juga. Kenapa sih mencontek di PKN STAN itu langsung DO? Karena lulusan PKN STAN kan sebagaimana kita ketahui akan bekerja sebagai aparatur sipil negara, khususnya di bidang keuangan. Jadi kalau kita mau ngelola uang negara, kan kita megang amanah nih, amanah rakyat yang sangat besar. Jadi kita itu harus bisa menjaga integritas kita. Kalau ujian aja nyontek, itu kan berarti salah satu lambang ketidakjujuran. Gimana rakyat mau percaya kalau kita bisa mengelola uang yang mereka bayarkan dalam bentuk pajak? Nah, tindakan indisipliner selanjutnya yang menjadi penyebab dropout-nya mahasiswa PKN STAN adalah tidak hadir saat melaksanakan ujian. Sekalipun nggak boleh seorang mahasiswa PKN STAN itu nggak hadir ketika melaksanakan ujian. Karena ujian bagi mahasiswa PKN STAN ini, mungkin juga bagi semua mahasiswa di universitas manapun ya, ujian itu adalah suatu hal yang sangat sakral. Jadi, mahasiswa ini harus hadir. Kalaupun kalian telat, lebih baik kalian hadir. Oh ya, yang dimaksud tidak hadir di sini adalah tidak hadir tanpa disertai keterangan ya. Kalau kalian sakit saat ujian, kalian tetap bisa mengajukan permohonan ujian susulan. Tapi kalau misalnya kalian nggak hadir gara-gara kesiangan atau gara-gara main game terus lupa kalau kalian ada jadwal ujian sehingga kalian nggak berangkat, ya udah. Sangat disayangkan, kalian harus berhenti menjadi mahasiswa PKN STAN saat itu juga. Lalu berikutnya yaitu melakukan plagiarisme saat membuat tugas akhir atau skripsi. Jadi aku pikir ini nggak cuma di PKN STAN ya. Kalau membuat tugas akhir atau skripsi kan bener-bener harus original, karya kita sendiri. Dan bener-bener emang nggak boleh mencontek atau meniru karya ilmiah orang lain. Jadi untuk mahasiswa D3 PKN STAN pada saat tingkat 3 itu diwajibkan untuk membuat karya tulis atau biasa disebut KTTA, yang merupakan singkatan dari karya tulis tugas akhir. Dan itu merupakan salah satu syarat wajib untuk lulus dari PKN STAN. Dan saat membuat karya tulis atau skripsi ini, mahasiswa PKN STAN harus berintegritas ya. Sekali lagi harus berintegritas dan tidak boleh mencontek, apalagi sampai meniru atau melakukan plagiarisme atas karya yang dimiliki oleh orang lain. Lalu, apalagi sih yang membuat mahasiswa PKN STAN di drop out? Tindakan indisipliner berikutnya yaitu soal absensi. Batas minimal kehadiran mahasiswa PKN STAN agar dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total kehadiran selama satu semester. Jadi dalam satu semester di PKN STAN itu ada 14 pertemuan. Jadi untuk dapat mengikuti ujian, kalian harus menghadiri 80% dari 14 pertemuan itu. Jadi kalau kalian tidak bisa mencapai batas minimal kehadiran, maka kalian tidak dapat mengikuti ujian. Dan kalau seorang mahasiswa STAN tidak dapat mengikuti ujian, maka otomatis nilai di matkul tersebut akan menjadi E. Dan kalau E, pasti drop out. Kenapa sih dapat E langsung drop out? Nah, ini menyangkut ke alasan ketiga kenapa mahasiswa PKN STAN bisa di drop out, yaitu mendapat nilai D dan E. Sebelumnya aku menjelaskan dulu mengenai rumpun-rumpun mata kuliah yang ada di PKN STAN. Yang pertama itu ada
MPK atau mata kuliah pengembangan kepribadian. Terus yang kedua itu ada MPB atau mata kuliah perilaku berkarya. Terus yang ketiga ada MKB atau mata kuliah keahlian berkarya. Jadi di sini aku akan membahas lebih detail mengenai MKB. Jadi MKB ini adalah mata kuliah untuk spesialisasi tertentu. Misalnya untuk jurusan akuntansi, MKB-nya ya seputar akuntansi itu sendiri. Kayak misalnya pengantar akuntansi, akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, dan sebagainya. Terus kalau misalnya pajak, MKB-nya ya yang seputar pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPNBM, dan mata kuliah yang ada kata pajaknya dalam judul mata kuliah tersebut. Begitu juga untuk manajemen keuangan dan bea cukai. Jadi untuk mata kuliah MPK, MPB, dan MKB ini, mahasiswa PKN STAN tidak boleh mendapat nilai D. Pokoknya satu pun nggak boleh di 3 mata kuliah tersebut. Dan juga mahasiswa PKN STAN tidak boleh mendapatkan lebih dari 2 nilai D di MKK dan MBB. Jadi MKK ini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan, sedangkan MBB adalah mata kuliah kehidupan bermasyarakat. Jadi untuk yang 3 mata kuliah awal tadi itu tidak boleh mendapat satu pun nilai D, tapi untuk MKK dan MKB tidak boleh mendapat lebih dari 2 nilai D. Terus kalau misalnya mahasiswa mendapat nilai D, ya udah otomatis mahasiswa tersebut gugur dari status mahasiswa di PKN STAN. Tapi sebenarnya menurutku dapat nilai di atas D itu di PKN STAN itu nggak susah, asal kalian mau belajar. Terus ini gimana sih cara ngitung dapat nilai D atau enggak? Jadi penilaian semester di PKN STAN itu terbagi menjadi 3, yaitu UTS, UAS, dan aktivitas. Jadi untuk setiap matkul sebenarnya proporsi untuk UTS, UAS, dan aktivitas ini berbeda-beda. Tapi misal aku contohkan ada matkul yang proporsinya itu UTS 30%, UAS 30%, dan aktivitasnya 40%. Jadi misalnya nilai UTS kamu nih dapatnya segini. Itu kan berarti kalau dihurufkan kamu mendapatkan nilai D. Tapi nggak perlu khawatir, kamu tetap bisa mengejar nilai di UAS dan aktivitas agar nilai akhirmu itu tidak mendapat D. Jadi kalau nilai UTSmu segini, nilai UASmu ini harus segini paling enggak, dan aktivitasmu harus segini. Jadi nanti kamu akan bisa mendapatkan nilai akhir segini. Terus selanjutnya untuk nilai E, tidak ada mata kuliah di PKN STAN yang memperbolehkan mahasiswanya mendapatkan nilai E di mata kuliah apapun, baik MPK, MPB, MKB, MKK maupun MBB. Pokoknya di 5 rumpun itu tidak boleh ada satupun mata kuliah yang mendapatkan E. Jadi kalau seorang mahasiswa mendapatkan satu aja nilai E, maka otomatis mahasiswa tersebut gugur dari PKN STAN. Dan sebenarnya untuk mendapatkan nilai di atas D di PKN STAN itu cenderung tidak terlalu sulit, karena mahasiswa PKN STAN ini punya berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan saat menjelang ujian. Apa aja kebiasaannya, nanti akan aku buat di video tersendiri, biar aku bisa membahas lebih detail kebiasaan-kebiasaan ini. Oke? Lalu, selain tindakan-tindakan tersebut, ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa PKN STAN. Akibatnya bukan ke DO sih, tapi kalian juga aku pikir harus tahu aturan-aturan ini. Yang pertama, mahasiswa PKN STAN tidak boleh menggunakan rok mini saat kegiatan perkuliahan. Lalu juga tidak boleh menggunakan blus yang tembus pandang bagi wanita. Ya, aku pikir itu sebenarnya aturan yang wajar sih ya. Soalnya kan kita kan datang buat kuliah, buat belajar. Jadi buat apa sih kita pakai pakaian-pakaian yang seksi kayak gitu? Kan ini mau menimba ilmu gitu, bukan mau main atau mau kemana. Terus yang ketiga, saat perkuliahan tidak boleh menggunakan kaos. Ya, ini juga salah satu keunikan di PKN STAN. PKN STAN ini sudah mengatur seragam yang harus digunakan oleh mahasiswanya setiap hari, baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maupun Sabtu. Nanti untuk aturan seragam ini akan aku bahas di video tersendiri juga, supaya aku bisa menjelaskan lebih detail. Selanjutnya, mahasiswa PKN STAN tidak boleh kuliah dengan menggunakan sandal. Lalu tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan, tidak boleh menggunakan pakaian ketat. Ya, aku pikir itu juga wajar ya. Sekali lagi,
kita datang ke kampus itu tujuannya mau kuliah, mau menimba ilmu, bukan mau main ataupun mau pamer kekayaan. Jadi aku pikir aturan-aturan itu nggak susah kok dilakukan untuk seorang mahasiswa PKN STAN. Lalu selanjutnya, mahasiswa STAN juga tidak boleh menyalahgunakan pakaian alma mater. Contohnya, menggunakan jas alma mater untuk demo atau untuk melakukan perbuatan kriminal yang tentunya akan mencoreng nama baik PKN STAN itu sendiri. Lalu yang terakhir, untuk laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Di sini juga ada aturannya sendiri. Karena nantinya lulusan PKN STAN ini akan menjadi aparatur sipil negara, maka peraturan di PKN STAN ini kebanyakan telah mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sehingga mahasiswa PKN STAN saat bekerja nantinya sudah terbiasa dengan aturan-aturan tersebut, termasuk juga untuk peraturan rambut nggak boleh gondrong ini. Lalu selanjutnya, kalian masih penasaran sama nginjek rumput di STAN DO, terus yang belum ke kolam air mancur DO? Ini dia jawabannya. Kalau untuk nginjek rumput di STAN, itu sebenarnya nggak semua rumput nggak boleh diinjak ya. Ada salah satu wilayah di STAN yang emang rumputnya itu dilarang untuk diinjak, kecuali saat ada kegiatan khusus di tempat tersebut. Tempat itu adalah lapangan A. Nah, ini adalah gambarnya lapangan A, dan ini ada tulisannya bahwa dilarang menginjak rumput atau bermain bola. Pokoknya tempat ini harus bersih kecuali ada acara resmi yang udah mendapatkan izin untuk bertempat di lapangan A tersebut. Selain itu menurutku juga aturan dilarang menginjak rumput ini kan untuk menjaga rumput-rumput dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di PKN STAN kan. Nggak cuma di PKN STAN sebenarnya. Di tempat-tempat wisata juga sekarang kan udah ada banyak yang melarang wisatawannya untuk menginjak rumput. Kenapa? Ya karena rumput itu kan ditanam, terus dipelihara kan nggak gampang. Masa udah tumbuh, terus tiba-tiba diinjak-injak, terus dirusak gitu aja. Masih make sense kan? Terus selanjutnya, menceburkan diri di kolam air mancur PKN STAN di DO. Ini sebenarnya agak lucu ya. Sebenarnya ngapain sih orang tuh nyemplung gitu di kolam PKN STAN kayak nggak ada kerjaan lain aja? Ya ini lebih ke etika sih sebenarnya, lebih ke kepantasan seorang mahasiswa PKN STAN dalam berperilaku. Ngapain juga mahasiswa PKN STAN berendam di kolam air mancur gitu? Kenapa nggak di kolam renang sekalian kan? Ya nggak? Jadi ini lebih ke kepantasan aja sih. Terus mungkin sebagian dari kalian pernah dengar kalau kuliah di STAN itu tidak boleh memakai baju warna hijau. Ini adalah mitos dan tidak benar. Mungkin ada ya dosen yang melarang mahasiswanya menggunakan baju hijau. Tapi dari peraturan PKN STAN sendiri, tidak ada aturan yang melarang mahasiswanya memakai baju hijau. Bahkan aturan berseragam mahasiswa di hari Selasa adalah menggunakan kemeja warna cerah. Dan hijau kan termasuk warna cerah, jadi banyak aja tuh mahasiswa PKN STAN yang menggunakan kemeja warna hijau pas hari Selasa. Iya, itu adalah seputar fakta dan mitos mengenai sistem DO di PKN STAN. Jadi gimana? Abis dengar video ini, apa kalian jadi takut masuk STAN? Kalau iya, justru ini tuh harusnya bisa mengembangkan semangat kalian gitu. Jadi di STAN ini nggak cuma buat belajar, tapi juga kita dididik untuk membangun mental. Mental kita dibentuk di sini untuk menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas dan agar nantinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti korupsi, ya kan? Oke, untuk video ini aku cukupkan. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir video ini. Dan sekali lagi jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. Dan mohon maaf apabila aku ngomongnya masih nggak jelas dan sedikit berantakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.